Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel saya. Di kesempatan ini saya membuat video hal apa sih yang dilakukan setelah mengganti oli motor, itu matic ataupun yang mempunyai gigi seperti Jupiter ataupun sepeda motor laki ya, yang mempunyai selain daripada starter secara manual untuk menghidupkannya. Oke, saya bercerita. Kita ke bengkel resmi Yamaha ataupun di bengkel yang ada di tempat teman-teman semua. Setelah ganti oli jangan langsung menggunakan starter. Jadi gunakanlah secara manual untuk menghidupkannya. Karena komponen-komponen dalam mesin semuanya olinya sudah keluar ke posisi bagian bawah. Jadi masuklah oli yang baru setelah teman-teman mengganti. Jadi gunakan secara manual agar mesin lebih awet. Ini tidak semua orang memberitahukan cara menghidupkan motor setelah ganti oli. Gunakanlah secara manual. Ini sepeda motor saya kotor ya. Gunakan dalam kondisi kunci kontak mati dulu ya. Jangan dihidupkan dengan kondisi kontak mati sebanyak 3 kali. Fungsinya apa bang? Fungsinya adalah untuk menaikkan posisi oli ke bagian atas, ke piston dan yang lainnya, agar komponen-komponen yang habis olinya terkeluar semua diisi dengan yang baru turun ke bagian bawah. Jadi kita hidupkan secara manual agar lebih aman. Ini tidak semua orang ya memberitahu. Setelah 3 kali kita hidupkan kunci kontak. Oke, kita ambil kunci sebentar ya. Kita ambil kunci sebentar. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisinya berembun ya. Hidupkan. Setelah 3 kali kita hidupkan secara manual. Setelah sepeda motor ini hidup, teman-teman jangan langsung menjalankan atau membawa sepeda motor ini langsung jalan. Diamkan selama 1 menit dulu ya. 1 menit agar oli masuk ke celah-celah terkecil ke dalam bagian mesin. Saya matikan agar suara saya terdengar jelas. Jadi selain daripada itu saya tambahkan, ganti oli kan kita membuka dari tempat ini ya, tempat pengisian oli, jangan disemprot. Jadi kadang-kadang orang setelah ganti oli disemprot menggunakan kompresor agar yang oli-oli bekas di dalamnya keluar semua. Tidak, itu mengakibatkan komponen dalam mesin rusak. Jadi usahakan jangan disemprot, ditunggu beberapa ya, setidaknya 15 menit lah, oli semua akan keluar semua, baru ditutup posisi bagian baut bawah, baru mengisi oli dan menghidupkannya secara manual sebanyak 3 kali. Dan hidupkan kunci kontak, hidupkan selama 1 menit. Selama teman-teman menunggu 1 menit, teman-teman bisa mengatur di bagian speedometernya. Di sini kan ada trip. Saya tidak membuat video ini langsung ganti oli karena ini baru saja diganti olinya 533 km. Jadi ini kan di sini ada baterai, ada odo, ada trip. Tuh, tripnya 533. Teman-teman tekan, dia akan kosong kembali.
Nah, setelah itu teman-teman baru bisa menggunakan sepeda motornya secara normal atau menggunakan di jalan tuh. Jadi sedikit tips, semoga sedikit tips ini dapat bermanfaat ya. Jadi tidak semua orang, tidak semua yang mengetahui menjelaskan di YouTube, dan yang ada saya lihat itu setelah ganti oli setting KM dikembalikan ke strip olinya ke kosong-kosong lagi, jadi mempermudah kita mengganti oli saja. Kalau saya agak lebih rinci lagi, saya beritahukan rahasia-rahasianya agar motor matic aman. Jadi kadang-kadang, bang, motor matic saya ada masalah di sini. Yang utama dari oli dulu teman-teman, karena kita setelah ganti oli langsung di starter langsung jalan, komponen dalam mesin masih baru, terisi oli baru, posisi oli baru, turun ke bawah belum merata di bagian dalaman mesin. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan di video ini. Kalau ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya meminta maaf. Begitu juga dengan saya tambahkan, begitu juga dengan oli gardan. Ini untuk motor matic, untuk motor laki kan tidak ada oli gardan ya. Jadi filter olinya aja dibersihkan seperti Vixen atau yang lainnya ya, atau seperti Thunder, yang Suzuki Thunder itu kan filternya dibongkar. Jadi setelah ganti filter ya usahakan dalamannya jangan disemprot juga, bahaya. Seperti ini juga ya matic, untuk ganti oli gardan usahakan jangan disemprot karena komponen-komponen dalam mesin bisa rusak. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan dalam saya menyampaikan ini, saya meminta maaf. Apa yang saya tahu saya bagikan di YouTube, semoga dapat bermanfaat, dapat membantu, dapat menghibur. Semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berkah dunia dan akhirat. Amin ya Allah, amin. Dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.